Bab 2186, Pilihan. Pedang roda bulan menusuk tubuh Julian lagi. Pedang ini mengandung kekuatan yang sangat mengerikan dan kekuatan aneh. Pedang ini secara langsung menghancurkan semua pemahaman Julian tentang Tao. Julian dapat merasakan bahwa persepsinya tentang Tao menurun dengan cepat, dan dalam sekejap ia telah melupakan segalanya tentang Tao. Jalannya dihancurkan secara paksa dan diputus secara paksa. Julian, bahkan jika kamu tidak mati, kamu tidak berguna. Suara Raja Bulan datang dari jauh. Pedang milikku ini adalah teknik pedang penghancur Dao. Ini adalah teknik pedang tak terkalahkan yang kuciptakan. Saat pedang itu terhunus, Dao akan hancur. Ada lubang darah di tubuh Julian. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak sangat menderita. Dia menatap Raja Bulan yang tampak tenang di kejauhan dengan ekspresi enggan. Dia tidak menyangka bulan begitu menakutkan. Di alam yang sama, dia sebenarnya tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi terkuat, tetapi dia masih belum bisa melawan Raja Bulan. Raja Bulan sangat percaya diri dengan keterampilan penghancur pedangnya. Makhluk hidup manapun yang terkena teknik pedang penghancur Tao miliknya, Tao mereka akan terputus. Selalu ada jalan keluar. Aku akan mengampuni nyawamu dan membiarkanmu melewati alam rahasia ini. Bahkan jika jalanmu terputus olehku, kau adalah manusia. Kau berjalan di alam kebebasan dan dalam daging. Jika kau melepaskan jalan dan berjalan di alam kebebasan, kau mungkin memiliki jalan keluar di masa depan. Raja Bulan tidak membunuh mereka semua. Dia telah mengalahkan Julian dan memberinya cara untuk bertahan hidup. Kau datang dari masa depan. Kuharap kau bisa bertahan hidup. Aku akan melawanmu lagi di masa depan. Kuharap kau tidak mengecewakanku saat kita bertemu lagi. Suara Raja Roda Bulan bergema lagi. Seiring datangnya suara itu, tubuhnya berangsur-angsur menghilang dari tempatnya dan lenyap dari pandangan Julian. Setelah dia mengalahkan Julian, dia memilih untuk mengorbankan dirinya, meninggalkan dunia rahasia Julian, dan meninggalkan proyeksi ini. Ketika Raja Bulan pergi, Julian tiba-tiba kehilangan seluruh energinya dan jatuh dengan keras ke tanah dari langit. Dia hanya berbaring di tanah, terus-menerus menahan napas. Dia ingin mengerahkan kekuatan Dao kehidupan untuk menyembuhkan luka-lukanya, tetapi Dao-nya telah terputus, dan pemahamannya tentang Dao juga nol, jadi dia tidak mampu mengerahkan kekuatan Dao kehidupan sama sekali. Lagi pula, dia tidak memiliki kekuatan Tao apapun di tubuhnya. Itu mengerikan. Setelah pertempuran ini, penilaian Julian terhadap Raja Bulan hanya 3 kata, Raja Bulan terlalu menakutkan. Tepat dalam keadaan tak sadarkan diri, alam rahasia tempat ini menghilang, dan Julian muncul di sebuah lorong. Ada sebuah pintu di satu sisi lorong, dan di depannya ada lorong luar angkasa yang diciptakan oleh prasasti misterius. Julian tahu bahwa pintu ini adalah jalan keluar. Dengan keluar dari pintu ini, dia akan keluar dari alam rahasia jalan kebangkitan. Teruslah maju, dan Anda akan mencapai alam rahasia kedua dari jalan kebangkitan, yang merupakan tingkat kedua. Jika tingkat pertama saja sudah begitu sulit, maka tingkat kedua pasti lebih sulit lagi. Pada saat ini, Julian mulai memiliki ide untuk mundur. Dia berjalan dengan tubuhnya yang terluka parah menuju pintu untuk pergi. Tetapi, ketika berdiri di depan gerbang, dia ragu-ragu. Apa yang sedang kulakukan? Meninggalkan medan perang. Dia menatap pintu tempat dia keluar, ekspresinya tidak yakin. Dao-nya terputus dan dia kehilangan seluruh pemahamannya tentang Dao. Kalau dia pergi, bahkan kalau dia kembali pun, dia tetap orang yang tidak berguna. Hanya dengan berlatih alam Dao kebebasanlah dia bisa bangkit. Akan tetapi, berkultivasi hingga tingkat ke-9 alam Dao bebas sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku tidak bisa kembali begitu saja. Jika aku kembali, bagaimana aku bisa melapor kepada Sarah, bagaimana aku bisa memimpin umat manusia untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan membangunkan dunia. Ini adalah harapan terakhirku. Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak memasuki gerbang utama untuk keluar, tetapi memilih untuk terus maju melalui lorong. Dia ingin melihat seberapa sulit tingkat kedua dan alam rahasia kedua dari apa yang disebut jalan kebangkitan. Dia menyeret tubuhnya yang terluka parah dan terus bergerak maju melalui lorong misterius itu. Tidak lama setelah berjalan, dia merasakan tubuhnya terjatuh. Dia jatuh dari lorong dan muncul di area yang tidak diketahui. Boom! Mayat itu jatuh menghantam pegunungan dan menghancurkan gunung itu. Apa misi dari alam rahasia kedua ini? Julian tergeletak di tanah, bahkan tidak punya kekuatan untuk bangun, hanya menatap langit biru. Selamat datang di level kedua dari tingkat kesulitan tertinggi jalan kebangkitan. Misi level kedua adalah pergi ke tak terbatas, memasuki tanah suci tak terbatas, dan meninggalkan tanah suci dalam batas waktu. Sebuah suara samar terdengar di telingaku. Julian menahan rasa sakit di tubuhnya dan bangkit dari tanah. Dia sekarang menderita luka yang serius, dan dia telah kehilangan kekuatan Tao dan tidak mampu mengerahkan kekuatan Tao untuk menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan kemampuan penyembuhan tubuh fisiknya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Terlebih lagi, ia terluka parah dan harus mengandalkan kekuatan fisik untuk sembuh. Kalau dia tidak mendapat perawatan dari orang kuat lainnya, dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia mungkin tidak akan mampu bertahan. Apa itu tak terbatas, dan berapa waktu terbatasnya?
Julian tampak bingung. Sekarang setelah dia kehilangan kekuatan Tao, dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan Tao untuk mengamati seluruh dunia. Dia ingin memperluas kesadaran spiritualnya, tetapi dia terluka parah. Sekalipun indera spiritualnya masih sangat kuat, namun tidak dapat diperluas dalam jarak jauh. Dia menyeret tubuhnya yang acak-acakan dan berjalan pergi. Sekarang, satu-satunya cara adalah keluar dari hutan ini dan mencari makhluk hidup lain untuk bertanya apa tak terbatas ini. Gerbang tak terhingga, gunung tak terhingga. Di atas gunung, di atas batu. Di sana duduk seorang lelaki tua berjubah putih, dengan rambut dan janggut putih, tampak seperti seorang abadi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu menarik. Dia melihat ke kejauhan. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki. Seorang pria setengah baya berjalan cepat mendekat. Guru. Pria parubaya itu muncul di hadapan lelaki tua itu, mengatupkan kedua tangannya, memanggil dengan hormat, dan berkata, "Tuan, saya merasakan adanya kekuatan yang tidak biasa. Tak terbatas kita tampaknya ditarik paksa oleh suatu kekuatan yang kuat." Iya. Orang tua itu mengusap janggut putihnya dan berkata, "Itu adalah kekuatan jalan kebangkitan surgawi. Seharusnya di masa depan yang tak berujung, ada makhluk hidup yang menerobos ke alam rahasia jalan kebangkitan surgawi. Tak terbatas milikku diproyeksikan secara paksa dan menjadi ilusi pelatihan bagi makhluk hidup lainnya." Mendengar ini, pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa itu?" Orang tua itu berkata, "Saya merasakan bahwa dia adalah manusia. Sekarang dia berada di hutan purba di belakang tak terbatas. Dia telah menderita luka serius dan tahunnya telah terputus. Sejauh yang saya ketahui, hanya ada satu makhluk hidup dalam sejarah yang dapat memiliki keterampilan unik seperti itu." Pria parubaya itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Raja Roda Bulan dari klan Roda Bulan." Itu benar. Orang tua itu berkata, "Raja Bulanlah yang membalikkan waktu dan ruang belum lama ini, melangkah di sungai waktu yang panjang, dan datang ke dunia kita dengan pedang bulan di tangannya. Bahkan adikmu pun kalah dalam pertempuran dengan alam yang sama. Anak manusia ini pasti telah bertemu dengan Raja Bulan, dan dia terbunuh." Orang tua itu adalah leluhur tak terbatas dan dia adalah seorang manusia. Pria parubaya itu adalah murid terakhirnya yang bernama Lesan. Adik Lesan merupakan jenius teratas umat manusia, bernama Astan. "Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lesan bertanya. Leluhur tak terbatas melihat ke arah Julian dan berkata, "Dia mengalami cedera serius. Jika dia tidak sembuh, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Aku belum tahu apa misi pelatihannya. Aku akan menemuinya terlebih dahulu." Bab 2187, Leluhur Dao Tak Terbatas. Pegunungan tempat Julian berada sangat luas. Jika dia tidak kehilangan kekuatan Tao dan tidak terluka, dia dapat dengan mudah berjalan keluar dari pegunungan itu. Sekarang dia telah kehilangan kekuatan Tao, dan tubuhnya terluka. Sekalipun dia sangat cepat, dia tidak dapat melintasi tahun cahaya dalam sekejap. Tanpa melintasi tahun cahaya, dia tidak akan bisa keluar dari pegunungan dalam waktu singkat. Dia bergerak cepat melewati pegunungan. Dia ingin sekali keluar dari pegunungan, maka dia mengerahkan sisa tenaga dalam tubuhnya. Hal ini membuat cederanya makin parah. Dia tidak dapat menahannya lagi dan terjatuh ke tanah. Dia jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Dia tidak menyerah dan terus bangkit. Begitu dia bangun, dia mendapati seorang lelaki tua berwatak Tao berdiri di depannya. Dia menatap lelaki tua itu dengan ekspresi penuh tanya di wajahnya, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, siapa yang lebih tua. Leluhur Tao tak terbatas membelai jenggot putihnya dengan lembut, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Saya Wuliang." Tak terbatas. Julian sedikit mengernyit. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dalam ingatannya, tidak ada orang sekuat Wuliang, namun dalam ingatan Wutian, Wuliang seolah-olah ada. Dia menatap lelaki tua di depannya dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, ada sekte kuat di era pemakaman langit yang disebut Sekte Wuliang, dan pemimpin Sekte Wuliang disebut Leluhur Tak Terbatas. Leluhur Tak Terbatas juga merupakan guru Leluhur Astan yang menciptakan kebebasan dan mudah mungkinkah kamu adalah guru Leluhur Astan?" Leluhur Tak Terbatas mengelus jenggotnya dan tidak bisa menahan tawa, "Kamu tahu banyak." Mendengar ini, Julian berharap sedotan dapat menyelamatkan hidupnya. Dia berlutut dengan satu kaki di tanah dan berkata, "Manusia Julian, aku bertemu dengan Leluhur Dao Tak Terbatas dan memohon Leluhur Dao Tak Terbatas untuk membantuku." Leluhur Tak Terbatas tidak menanggapi pertanyaan Julian, tetapi bertanya, "Apa misi Anda? Bagaimana Anda bisa keluar dari ilusi proyeksi ini?" "Senior, apakah kamu tahu?" Julian sedikit tertegun. Leluhur Tak Terbatas tersenyum dan berkata, "Tentu saja, ranah jalan menuju kebangkitan mirip dengan ranahku. Meskipun jalan menuju kebangkitan yang diciptakannya ajaib dan dapat menarikku secara paksa ke dalam proyeksi, aku masih dapat melihat semuanya, dan aku masih memiliki kekuatan untuk mematahkan ilusi proyeksi ini. Namun, karena ini adalah ilusi latihanmu, jika aku mematahkannya, maka kau akan kehilangan makna latihanmu." Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Orang aneh macam apa yang aku temui selama perjalanan pencerahan ini? Sudah cukup buruk jika dia bertemu Raja Bulan, tetapi sekarang dia juga bertemu dengan pria kuat yang berada pada level yang sama dengan pencipta alam tak terbatas.
Dia pastilah seorang pria kuat di puncak Tianji Dao. Siapapun yang tidak berada di puncak Tianji Dao memenuhi syarat untuk menjadi murid leluhur Astan. Menanggapi pertanyaan leluhur tak terbatas, Julian berkata jujur, misi saya adalah keluar dari Tanah Suci Wuliang di jalan menuju ke Bam dalam waktu yang terbatas. Keluar dari Tanah Suci yang tak terbatas. Mendengar ini, leluhur tak terbatas tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Julian, dengan senyum jenaka di wajahnya, dan berkata, ini menarik. Jalanmu telah dipotong oleh Raja Bulan, dan sekarang kau harus berjalan keluar dari jalan kebangkitan sebelum kau jatuh. Ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa itu tak terbatas, senior? Mengapa begitu sulit bagi saya untuk keluar? Leluhur tak terbatas berkata, tak terbatas adalah tanah suci kita. Ada formasi dan batasan yang kuat di Tanah Suci Wuliang. Jika Anda ingin keluar, Anda perlu memiliki pemahaman yang sangat tinggi tentang Tao, dan itu juga memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk kondisi pikiran Anda. Jika Anda belum kehilangan Tao, dan belum kehilangan pemahaman Anda tentang Tao, mungkin Anda bisa keluar setelah menghabiskan waktu. Sekarang, Pendeta Tao Wuliang menggelengkan kepalanya sedikit. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, lalu sebuah tenaga dahsyat muncul dari telapak tangannya, menyeret Julian ke atas. Tubuh Julian menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah gua. Ada juga seorang laki-laki yang duduk bersila di dalam gua itu. Pria itu mengenakan jubah hitam dan tampaknya berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Ini. Julian sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Ini adalah tanah suci tak terbatas milikku. Ini adalah latihanmu, ini adalah ilusimu, ini adalah ujianmu. Aku tidak dapat menyembuhkan lukamu. Aku harap kau dapat keluar dari gua ini sebelum lukamu bertambah parah dan kau meninggal. Taomu telah menghilang, dan kau hanya selangkah lagi dari kematian. Jika kau meninggal di sini, kau tidak dapat menyalahkan siapapun. Setelah mengatakan ini, suara itu menghilang. Di kejauhan, leluhur tak terbatas sedang duduk di atas sebuah batu. Tuan, Lesan berdiri di samping dan bertanya, leluhur, karena mereka semua manusia, mengapa Anda tidak menyembuhkan mereka, mematahkan ilusi dan membiarkan mereka pergi? Mendengar ini, ekspresi Patriark Wuliang menunjukkan kesungguhan yang langka. Lesan, aku tidak bisa melakukan itu sebagai seorang guru. Guru, mengapa? Lesan bertanya dengan bingung. Semuanya adalah takdir. Apakah dia bisa pergi atau tidak tergantung pada dirinya sendiri. Setelah perkataan Patriark Wuliang selesai, dia tidak berkata apa-apa lagi. Julian berada di gua yang aneh. Dia memandang sekelilingnya dan akhirnya pandangannya berhenti di pintu keluar. Setelah ragu sejenak, dia berjalan menuju pintu keluar. Begitu dia mencapai pintu keluar, dia dihadang oleh suatu kekuatan dahsyat dan terguncang mundur dengan paksa. Luka-lukanya bertambah parah lagi dan dia terjatuh ke tanah, tidak dapat bangun untuk waktu yang lama. Percuma saja. Pria berjubah hitam yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri, muncul di hadapan Julian, dan mengulurkan tangannya untuk menolongnya. Julian mengulurkan tangan dan menarik pria berjubah hitam itu. Dia diseret ke atas. Dari masa depan, pria berjubah hitam menatap Julian. Julian menyeka darah dari sudut mulutnya, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, namaku Julian, siapa kamu? Lelaki berjubah hitam itu melirik Julian, lalu menggelengkan kepalanya pelan, dan berkata, kamu sungguh tidak beruntung karena bertemu dengan orang mesum itu. Perkataannya menunjukkan bahwa ia mengetahui keberadaan Raja Roda Bulan. Julian merasa tertekan. Ini adalah wilayah rahasianya. Semua makhluk hidup di alam rahasia adalah proyeksi, dan orang-orang ini dapat melihat melalui keberadaan proyeksi tersebut. Mereka semua adalah tokoh-tokoh hebat yang mampu menantang surga. Yuezi, Sang Raja Bulan, memang kuat. Ia tak terkalahkan dan telah menyapu bersih masa lalu dan masa kini. Ia tidak memiliki saingan di alam yang sama. Aku yakin aku seorang jenius, tetapi aku tetap kalah darinya. Mulai sekarang, aku akan mengurung diri di tanah suci ini. Mendengar ini, Julian juga menebak identitas orang ini. Apakah kamu Patriark Tao Astan? Saya Astan. Astan berbicara. Julian menatapnya lekat-lekat. Puncak alam tak terbatas. Dia merasakan aura Astan dan mengetahui wilayah kekuasaannya. Ya. Astan menghela napas dan berkata, bahkan jika dia berada di alam bumi tak terbatas, apa yang bisa dia lakukan? Jika Raja Roda Bulan mencapai alam yang sama denganku, membalikkan waktu dan ruang lagi, dan menyeberangi sungai waktu yang panjang, aku tetap akan kalah. Tidak ada kebebasan, tidak ada kepercayaan. Sekalipun dia sudah mencapai puncak alam tak terbatas, dia masih belum memiliki keyakinan untuk mengalahkan Raja Roda Bulan yang berada pada level yang sama. Julian memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan mengerikan Raja Bulan. Saat dia bertarung dengan Raja Bulan, dia hanya memaksa Raja Bulan untuk menampilkan dunia pedang dan pedang penghancur. Selain itu, dia tidak tahu keterampilan unik apa lagi yang dimiliki Raja Bulan. Dia juga mendesah dalam-dalam, dia benar-benar terlalu kuat, terlalu mengerikan. Di alam yang sama, aku dihancurkan olehnya. Bab 2188, gratis dan mudah. Julian tidak terlalu peduli apakah Raja Bulan kuat atau tidak. Tidak peduli seberapa kuat dia, itu semua hanya sejarah baginya.
Di zaman ini, dia tidak akan pernah bertemu dengan orang mesum seperti Raja Bulan. Sekarang, yang dia pedulikan adalah bagaimana meninggalkan tempat ini. Bisakah saya pergi dari sini? Julian memandang Astan. Astan melirik Julian, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, ini tidak mungkin. Daomu telah terputus. Kau tidak memiliki kekuatan Dao apapun sekarang. Jika kau ingin meninggalkan tanah suci, kau harus memahami Dao secara ekstrim. Selain itu, kau membutuhkan kondisi pikiran yang kuat. Peluangmu untuk meninggalkan tempat ini adalah nol. Julian duduk di tanah tanpa daya. Kesulitan level kedua ini hanya lebih kuat dari level pertama. Setelah frustrasi, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, selama kamu belum mati, masih ada harapan. Dia duduk bersila. Jadi kenapa kalau Dao saya terputus? Paling buruknya, saya bisa mulai berlatih lagi. Pikirannya bergerak, dan sutra hati yang asli pun muncul. Buku itu terbuka di depannya, dan beberapa prasasti paling primitif muncul. Jika daunnya tidak terputus, dia akan mampu memahami prasasti paling sederhana yang tercatat dalam sutra hati asli. Tetapi sekarang, ketika dia membaca prasasti paling primitif ini, rasanya seperti dia sedang membaca buku surgawi. Dia sama sekali tidak dapat memahaminya, dan begitu dia melihatnya, dia merasa bahwa tulisan di depannya menjadi ilusi. Dia merasakan sakit yang tajam di otak dan jiwanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh ke tanah dan menyemburkan darah. Sutra hati asli di depannya juga jatuh. Astan melirik sutra hati asli di tanah. Pada era ini, leluhur Tao asli belum menciptakan sutra hati yang asli, jadi ia tidak mengetahuinya. Dia hanya tahu bahwa ini adalah prasasti yang sangat dalam. Sekarang setelah kamu kehilangan Dao, kamu tidak dapat membaca prasasti yang sangat dalam ini. Yang perlu kamu lakukan adalah berlatih lagi, perlahan-lahan, dan memahami keilahian lagi, memahami Dao, lalu berjalan lagi. Ini mungkin baik untukmu. Itu tergantung pada apakah tubuh fisikmu dapat mendukungmu untuk melangkah ke tahap ini. Setelah Astan selesai berbicara, dia berhenti berbicara dan duduk bersila di tanah. Aura yang kuat bangkit darinya. Segera setelah itu, lingkaran putih muncul di permukaan tubuh. Lingkaran cahaya itu tingginya beberapa meter dan tampak sangat sakral. Alam kebebasan, alam ke-9. Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Astan telah mencapai tingkat ke-9 alam Dao, dan kultivasinya telah mencapai alam Dao tertinggi, Dao tak terbatas. Pada level ini, bukankah dia memiliki keyakinan untuk mengalahkan Raja Bulan yang berada di level yang sama? Ya, ini tingkat ke-9, dan aku baru saja berhasil melewatinya belum lama ini. Astan duduk bersila di tanah dan berkata dengan lembut, namun, ini tidak dapat mengalahkan Raja Bulan dari alam yang sama. Jika aku ingin mengalahkan Raja Bulan dari alam yang sama, aku harus mengambil jalan yang berbeda. Mendengar ini, Julian teringat sesuatu. Mungkinkah jalan yang berbeda mengarah pada kebebasan dan kemudahan? Mungkinkah dia menyadari kebebasan dan kemudahan di sini? Julian tidak banyak bicara. Dia hanya duduk bersila di tanah, mengamati Astan dalam pengasingan sambil berlatih keras, mulai dari tingkat yang paling sederhana, menyerap energi spiritual langit dan bumi, lalu mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Dia berada di tingkat ke-8 alam Dao, kekuatan fisiknya sangat kuat, dan dia menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sangat cepat. Tak lama kemudian, dia berkultivasi hingga mencapai puncak negeri dongeng. Apa mimpimu? Ada suara Astan di telingaku. Mimpi. Julian ragu sejenak dan berkata, mimpiku adalah hidup menyendiri dengan wanita yang kucintai, dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Namun, ada terlalu banyak urusan duniawi, dan aku tidak bisa bebas dan tenang. Ya. Astan menghela napas pelan dan berkata, terlalu sulit untuk merasa bebas dan tenang. Tidak mudah untuk menjadi luar biasa di dunia ini. Julian tidak berkata apa-apa lagi dan terus berlatih. Negeri dongeng, dunia 3 dalam 1 Shinto. Tanpa disadari, Julian mengolah keilahian pertamanya. Setelah mengembangkan keilahian pertamanya, ia memiliki beberapa dasar dalam memahami Tao, dan sekarang ia dapat berkultivasi dengan lebih cepat. Luka-lukanya tidak pernah diobati. Raja Bulan terlalu kejam. Dia terus-menerus menghalangi jalannya dan menyebabkan tubuhnya terluka parah. Dia selama ini mengandalkan kekuatan tubuhnya untuk melawan, tetapi sekarang tubuhnya semakin melemah, jiwanya semakin melemah, dan darahnya juga sangat lemah. Dia tampak pucat saat ini. Namun, ia tidak menyerah dan terus mencari pencerahan. Selama dia bertahan hidup, dia tidak akan menyerah. Julian tidak menyerah. Dia serius berusaha memahami kebenaran sambil memperhatikan Astan dengan saksama. Astan juga duduk bersila untuk waktu yang lama. Meskipun dia duduk bersila di sini, pikiran spiritualnya sudah menjelajah ruang dan kekacauan. Sekalipun ia berada dalam ilusi yang diproyeksikan, kesadaran spiritualnya tetap keluar dari proyeksi itu dan mulai berkelana di alam semesta yang kacau. Apa itu kebebasan? Apa itu kemudahan? Ini adalah kebebasan dan kemudahan yang luar biasa. Sebuah suara terdengar. Saat suara itu datang, aura Astan meningkat dalam sekejap. Napas ini memengaruhi ruang di sini. Ruang di sekitar tubuhnya menjadi terdistorsi. Dia berdiri dan berjalan menuju pintu keluar di kejauhan. Di bawah tatapan Julian, Astan berjalan melewati gua.
Pria itu telah pergi, tetapi auranya yang kuat telah meninggalkan beberapa pola dan prasasti aneh di dinding batu gua. Jauh di luar gua, leluhur Dao Wuliang merasakan aura yang kuat dan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengusap jenggotnya, sambil berkata, Astan telah berhasil. Ia telah menciptakan keterampilan super unik yang akan memengaruhi umat manusia selamanya. Itu juga salah satu keterampilan unik terkuat sepanjang sejarah. Lesan berdiri di samping, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, adik junior berhasil menembus alam dan memasuki Dao ekstrim surgawi, dan juga menciptakan keterampilan unik yang menakjubkan. Dia akhirnya berhasil. Kali ini ketika dia meninggalkan tanah suci, saya khawatir dia akan pergi mencari beberapa jenius hebat lainnya untuk belajar darinya. Astan berjalan keluar dari gua. Dia berbalik dan menatap Julian yang sedang duduk di tanah dengan napas lemah. Dia tersenyum tipis dan berkata, Wuliang tua takut terkontaminasi oleh takdir dan karma, tapi aku, Astan, tidak takut. Ada semacam karma antara Raja Bulan Yueming dan aku. Dia membunuh dengan caramu, dan sekarang aku telah memasuki Tianji Dao, aku akan melanjutkan caramu. Suara Astan terdengar. Saat suara itu makin keras, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pintu masuk gua. Dalam sekejap, prasasti yang tak terhitung jumlahnya muncul di jari-jarinya, lalu berterbangan, dan langsung menyelimuti Julian. Pada saat ini, kekuatan yang kuat secara bertahap muncul dari tubuh Julian. Jalan yang terputus padanya berangsur-angsur pulih, dan kekuatan jalan yang hilang pun berangsur-angsur pulih. Setelah Astan melancarkan aksinya, dia tak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, sungguh teknik pedang yang mengerikan untuk menghancurkan jalan. Meskipun aku memasuki Dao Tianji dan memaksakan diri untuk melanjutkan Dao, aku masih diserang balik. Dia mengerahkan sedikit tenaga, dan wajah pucatnya kembali merah padam. Anak ini benar-benar main-main. Leluhur Tao tak terbatas hanya bisa mengerutkan kening. Julian, di sisi lain, duduk bersila di tanah, merasakan jalan pemulihan. Dengan raut wajah gembira, dia berteriak keluar gua, terima kasih, Taois Astan. Haha, bebas dan mudah, nak, cobalah untuk memahaminya dengan baik. Seberapa banyak yang dapat kamu pahami tergantung pada keberuntunganmu. Leluhur Tao tak terbatas tertawa terbahak-bahak, dan tubuhnya berangsur-angsur menghilang di luar gua. Bab 2189, Pencerahan. Julian mengubah bencana menjadi berkah. Astan menciptakan kebebasan dan mudah, dan dia menerobos alam dan memasuki Tianji Dao. Setelah memasuki Tianji Dao, dia menggunakan kekuatan magis besar untuk melanjutkan jalan di mana Julian terbunuh. Kekuatan di tubuh Julian cepat pulih. Saat kekuatan Tao pulih, luka-lukanya pun ikut pulih. Tak lama kemudian, kekuatan Tao-nya pulih kembali. Ia mengaktifkan jalan kehidupan, dan luka-luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, tetapi ia telah melukai asal-usul tubuhnya, yang tidak dapat disembuhkan oleh jalan kehidupan dan perlu diobati secara perlahan. Sekarang dia tidak bisa mati lagi. Level ini tidak lagi sulit baginya. Dia tidak terburu-buru untuk memahami pola-pola aneh pada dinding sekelilingnya. Sebaliknya, ia duduk bersila dan mulai menyembuhkan cedera mendasar dalam tubuhnya. Saat menerima perawatan, ia juga mengeluarkan teratai suci kekacauan dan menyerap kekuatannya untuk melembutkan tubuhnya, meningkatkan kekuatan fisiknya, dan meningkatkan wilayah kekuatannya. Sekarang dia sudah melangkah setengah langkah ke alam tanpa batas, sama seperti Raja Bulan di alam penindasan. Namun, di alam yang sama, kekuatan Raja Bulan jauh lebih kuat darinya. Kekuatannya meningkat sangat lambat, tetapi masih meningkat. Waktu berlalu tanpa disadari. Sebelum dia menyadarinya, luka-luka Julian telah sembuh sepenuhnya, dan dia telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam Dao setengah langkah tak terbatas terakhir. Secara teori, jika seseorang mencapai tahap setengah langkah dari Dao tertinggi tak terbatas, dia dapat mengolah kekuatan yang sebanding dengan Dao tertinggi surgawi, tetapi ini memerlukan waktu lama untuk terakumulasi, dan Julian tidak punya waktu untuk itu. Apa yang perlu dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin di bidang ini. Bebas dan mudah. Julian melihat pola aneh di dinding. Begitu dia melihat sosok-sosok itu, jiwanya seakan-akan tertarik keluar dari tubuhnya dan muncul di angkasa berbintang yang luas dan kehampaan yang luas dan kacau. Seolah-olah dia melihat bayangan. Bayangan ini bergerak mengelilingi langit berbintang yang luas dan langit berbintang yang kacau. Bayangan terus bergerak maju dan berubah, dan setiap perubahan berasal dari hati. Tanpa gangguan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dan merasa bebas dan tenang. Bayangan-bayangan ini terus berkelebat dalam pikiran Julian. Julian tak dapat menahan diri untuk memasuki alam Dao bebas tingkat ke-8. Dalam keadaan ini, auranya menjadi sangat mengerikan dan tubuhnya berkelebat cepat di dalam gua. Boom! Gambaran dalam pikiran Julian terganggu, dan tubuhnya jatuh dari udara dan mendarat dengan keras di tanah. Di luar gua, di kejauhan. Guru, dapatkah dia memahami keterampilan unik yang diciptakan oleh adik laki-lakiku? Lesan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Leluhur Tao tak terbatas berkata dengan lembut, sulit. Astan telah menempa pikirannya di tanah suci sejak ia dikalahkan oleh Raja Bulan. Ia terinspirasi oleh kata-kata Julian untuk menerobos alam dan memahami keterampilan super kuat.
Namun, Julian memiliki terlalu banyak kekhawatiran di dalam hatinya, jadi ia tidak bisa bebas dan tenang. Saya pikir dia bisa. Oh, benarkah? Sepertinya kamu sangat menghormatinya. Itu wajar. Dia bisa membiarkan jalan kebangkitan memproyeksikan kita ke ilusi pelatihan di mana dia berada. Dia jelas bukan orang biasa. Leluhur tak terbatas mengangguk pelan dan berkata, daunnya nyaris tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan tanah suci, tetapi kondisi mentalnya belum cukup baik. Jika dia benar-benar dapat memahami keterampilan unik Astan, maka dia akan memenuhi persyaratan untuk meninggalkan tanah suci. Ini mungkin proses yang sangat panjang, jadi tunggulah dengan sabar. Bagaimana dengan adikku? Sekarang dia sudah mencapai terobosan, mengingat kepribadiannya, siapa tahu masalah apa yang mungkin dia sebabkan. Lesan cukup khawatir. Haha. Leluhur Dao Wuliang tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika aku tidak membuat masalah, aku tidak akan bisa bebas dan tenang. Di dalam gua, tubuh Julian jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Dia memandang bayangan di dinding. Terlalu banyak pikiran yang mengganggu di benak saya. Saya tidak bisa tenang dan terbebas dari gangguan. Saya tidak bisa melepaskan semua kekhawatiran saya dan menyadari kebebasan yang sesungguhnya. Julian bergumam pelan. Bebas dan mudah benar-benar seni bela diri yang tak terkalahkan. Begitu dia mulai memahaminya, dia merasakan keajaiban kebebasan dan kemudahan. Namun dia tidak mampu memperoleh pemahaman lebih dalam. Hosh! Julian menarik napas dalam-dalam. Dia duduk bersila di tanah, tidak memikirkan apapun lagi. Dia tak lagi memikirkan tentang mengolah keadaan kebebasan dan kemudahan, tetapi malah mulai meningkatkan kekuatannya ke alam setengah langkah tak terbatas, seraya menyerap kekuatan teratai suci kekacauan untuk melembutkan tubuhnya. Tanpa disadari, ia telah memasuki alam tengah ke-8 di alam kebebasan. Dan pencapaiannya dalam setengah langkah menuju tak terbatas telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Selama latihannya, dia lupa waktu dan di mana dia berada. Dia melupakan kekhawatiran dalam hatinya. Lupa misi besar menghidupkan kembali umat manusia. Jantungnya perlahan menjadi tenang. Saat suasana hatiku mulai tenang, bentuk-bentuk aneh di dinding sekeliling mulai bergerak. Saat grafik itu bergerak, Julian jatuh ke dalam suatu ruang ajaib, seolah-olah dia berada di langit berbintang yang luas di alam semesta, atau di langit berbintang yang kacau tak terbatas. Dalam kehampaan tak dikenal ini, dia melihat sebuah bayangan, yang berangsur-angsur menjadi nyata dan berubah menjadi Astan. Astan muncul di depan Julian dan menatapnya dengan senyum puas di wajahnya. Bagus sekali. Dalam waktu yang singkat, Anda telah memperoleh kondisi paling dasar untuk mempraktikkan alam bebas dan mudah. Julian menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Senior, mohon beri saya nasihat. Namun, Astan tidak mengatakan apapun. Tubuhnya yang terwujud secara bertahap menjadi ilusi, dan akhirnya berubah menjadi bayangan. Walaupun hanya bayangan, ia memiliki roh yang sangat kuat. Dengan gabungan esensi, tenaga dan jiwa, satu pukulan menghancurkan angkasa berbintang yang luas dan kekosongan kacau yang tak berujung. Haha, bebas dan mudah, bebas dan mudah. Suara Astan bergema di seluruh area dan dalam pikiran Julian. Tubuh ini terus bergema. Ditambah lagi bayangan itu terus berkelebat dalam pikiranku. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Julian memahami sesuatu. Setelah waktu yang lama, dia perlahan membuka matanya. Jadi begitulah adanya. Dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, melirik ke arah pintu keluar yang berkedip-kedip tak jauh dari sana, lalu berjalan menuju pintu keluar gua. Jauh dari pintu keluar gua, leluhur Dao yang tidak memiliki liang dengan lembut membelai janggut putihnya dan berkata sambil tersenyum, hati Daomu cukup baik. Kamu bisa tenang dengan begitu cepat. Di bawah pengawasan leluhur tak terbatas dan lesan, Julian berjalan keluar dari gua. Dia keluar dari gua itu tanpa halangan apapun. Dia berdiri di depan pintu masuk gua dan melihat ke kejauhan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia melihat melalui kehampaan yang kacau dan melihat bayangan Astan. Dia menggenggam kedua tangannya dan berkata dengan suara keras, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Kemudian, dia muncul di depan leluhur tak terbatas dan berkata sambil mengepalkan tangan, terima kasih, senior. Saya telah menyelesaikan pelatihan tingkat ini. Saya harap kita bisa bertemu lagi di masa mendatang. Setelah Julian selesai berbicara, tubuhnya menjadi ilusi dan kemudian menghilang dari area tersebut. Begitu dia pergi, ilusi itu runtuh dan tidak ada lagi. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di sebuah lorong, dengan pintu keluar di salah satu sisi lorong. Julian tidak ragu sama sekali dan terus bergerak maju menuju tingkat ketiga. Dia ingin melihat seberapa sulitnya apa yang disebut tingkat ketiga ini, pengalaman ketiga dari jalan menuju kebangkitan. Bab 2190, Bencana Alam Sarah. Julian terluka parah dan dibunuh oleh Raja Bulan di tingkat pertama. Di level kedua, saya bertemu Astan. Astan melanjutkan jalannya, dan dia juga mulai memahami kebebasan besar yang sesungguhnya. Selain itu, dia berada di tahap tengah alam ke-8 alam Dao bebas dan telah mencapai tingkat lebih tinggi dalam Dao setengah langkah tak terbatas. Kekuatannya menjadi semakin kuat, dan dia mulai menantikan level ketiga. Dia melangkah maju dalam lorong embun kebangkitan ini. Tidak lama setelah berjalan, dia terjatuh dari lorong, tubuhnya jatuh dari langit, dan muncul di atas sebuah pegunungan.
Tubuhnya turun dengan mantap, dan akhirnya berdiri di puncak sebuah gunung. Tahap ketiga dari jalan menuju pencerahan, adegan pengalaman ketiga, mengatasi bencana alam. Begitu Julian muncul di kehampaan ini, sebuah suara terdengar, seakan-akan datang dari langit yang jauh, dan seakan-akan bergema di benaknya. Bencana alam. Julian sedikit mengernyit. Keberadaan macam apa ini? Bagaimana cara menyelamatkan orang? Julian tampak tak berdaya. Cara bangun hari ini sungguh aneh. Bahkan keselamatan telah datang. Sekarang saya sudah di sini, saya akan melakukannya saja. Tugas paling mendesak sekarang adalah mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas bencana alam ini. Cari tahu seperti apa dunia ini dan era apa ini. Karena, baik dalam ingatannya maupun dalam ingatan Wu Tian, tidak ada yang namanya bencana alam. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di pegunungan, dan sesaat kemudian ia muncul di luar sebuah kota. Kota ini sangat besar, dan ada beberapa karakter kuno yang tampak seperti manusia hidup terukir pada gerbang kota. Si Cheng. Ada banyak lalu lintas di gerbang kota. Banyak makhluk datang dan pergi. Julian berjalan maju dan memasuki kota bersama banyak makhluk hidup lainnya. Begitu kami memasuki kota, awan hitam melayang dari jauh, dan dengan munculnya awan hitam itu, sebuah kekuatan yang sangat aneh menyapu. Ah, lari. Bencana alam akan datang. Dalam sekejap, seluruh kota menjadi kacau dan banyak sekali nyawa melayang. Namun, awan hitam datang dan makhluk-makhluk itu mati seketika. Energi mereka tersedot dan mereka berubah menjadi kerangka. Dalam sekejap, kota besar itu dipenuhi tulang belulang. Julian merasakan kekuatan yang mengerikan. Pada saat itu, dia mengerahkan seluruh tenaganya dan, setelah memasuki tahap tengah tingkat ke-8 alam dao bebas, dia menahan diri agar tidak ditelan oleh awan hitam. Mengoceh. Teriakan kaget terdengar dari awan gelap. Tentu saja makhluk di awan hitam itu sangat terkejut. Mereka terkejut bahwa ada manusia yang dapat menahan diri untuk tidak dimangsa oleh kekuatannya. Apakah kamu Scotch? Julian memandang awan hitam di kejauhan di luar kota. Dia melihat seorang wanita di awan hitam. Wanita itu mengenakan gaun hitam dan tampak sangat cantik. Setelah melihat wanita ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Awan hitam di kejauhan menghilang, dan seorang wanita cantik bergaun hitam berjalan keluar. Dia melintas dan muncul di depan Julian. Wah, kamu sangat energi dan kuat. Ini adalah tonik yang hebat. Wanita itu cantik, tetapi wajahnya muram dan menakutkan, seperti setan. Dia menyerbu ke arah Julian dengan taring dan cakar yang terbuka, dan cakarnya yang tajam langsung mengenai kepala Julian. Sebuah lingkaran cahaya putih muncul dari tubuh Julian, dan aura yang kuat keluar, membentuk perisai pelindung yang menghalangi serangan wanita itu. Namun wanita itu sangat kuat. Setelah dia melancarkan gerakannya, tenaga yang dahsyat menyebabkan tubuh Julian terjatuh, kakinya terbenam dalam ke tanah yang keras. Sarah, kenapa kamu? Julian menatap wanita yang tampak seperti iblis dengan aura hitam di sekujur tubuhnya. Wanita itu tidak lain adalah Sarah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sarah menjadi malapetaka dalam misinya. Siapa kamu, anak kecil? Sarah menatap Julian dengan saksama. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang tahu namanya, jadi bagaimana mungkin anak manusia ini mengetahuinya? Sarah, lautan penderitaan tidak ada habisnya, berbaliklah sekarang. Kaki Julian tertanam dalam di tanah yang keras. Dia menatap Sarah yang garang dan tak dapat menahan diri untuk membujuknya. Wah, kamu cari kematian. Sarah mengubah gerakannya, dan 5 cahaya menyilaukan muncul dari cakarnya yang tajam. Krak. Perisai pelindung yang dibentuk oleh aura Julian hancur dalam sekejap. Pada saat terjadinya ledakan, tubuh Julian menghilang dari tempatnya. Sebelum Sarah sempat bereaksi, dia merasakan seseorang menunjuk ke punggungnya. Jari-jari Julian telah menyentuh punggungnya, tetapi pada saat kritis, dia menarik kembali kekuatannya dan tidak melukai Sarah. Dia menunjukkan belas kasihan, yang sedikit mengejutkan Sarah. Setelah sedikit terkejut, sebilah pedang panjang muncul di tangannya dan dia menusuk Julian dengan ganas. Tubuh Julian secara misterius menghilang dari tempat itu. Dia yang awalnya menyadari kebebasan dan mudan, sedang menghadapi bencana alam, yaitu Sarah. Sekarang tingkat kultivasi Sarah berada di puncak tingkat ekstrim bumi. Akan tetapi, ini bukan tandingan Julian. Anak yang aneh. Sarah menyadari bahwa dia tidak dapat menyakiti Julian, jadi dia berhenti bertarung dan segera mundur. Julian berdiri di samping, menatap Sarah yang menghilang, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa Sarah menjadi bencana alam? Bukankah Sarah adalah nenek moyang umat manusia? Dia memiliki prestise yang sangat tinggi di antara umat manusia. Bagaimana mungkin dia menjadi bencana alam yang membantai semua makhluk hidup di kota dalam sekejap? Julian bingung. Dia mengikuti napas Sarah. Setelah Sarah pergi, dia muncul di pegunungan tak berpenghuni. Dia duduk bersila di tanah, dengan aura hitam tak berujung keluar dari tubuhnya. Beberapa urat biru muncul di wajahnya dan ekspresinya menjadi mengerikan dan menakutkan. Julian muncul tanpa bersuara dan menatap Sarah yang auranya menakutkan dan tampak seperti iblis. Dia berjalan mendekat dan berdiri di depan Sarah. Kamu lagi, kamu masih menghantuiku.
Wajah Sarah tampak muram, dan dia berkata dengan suara dingin, aku ingin memurnikan roh yang telah aku serap, keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Julian menatapnya, merasa sangat tertekan. Ketika dia mengangkat tangannya, prasasti magis yang tak terhitung jumlahnya muncul di telapak tangannya, dan prasasti ini membentuk batasan spasial. Sarah merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan prasasti itu sebelum kurungan spasial Julian terbentuk sepenuhnya. Dia melintas dan menghilang di tempat. Julian mengikutinya. Tempat lain. Setelah Sarah muncul, dia memuntahkan seteguk darah. Dia telah menyerap sejumlah besar energi roh dari makhluk hidup. Energi roh yang kuat menimbulkan masalah dalam tubuhnya. Jika dia tidak memperbaikinya, dia akan mendapat serangan balasan. Dia segera duduk bersila dan mulai memurnikan esensi, energi, dan semangat yang telah diserapnya sebelumnya. Pada saat ini, Julian muncul lagi. Kamu. Wajah Sarah membiru karena marah, dan dia meraung, apa yang kamu inginkan? Julian menatapnya, lalu mengangkat tangannya, dan di telapak tangannya muncul api yang kuat. Aku akan membersihkan kekuatan jahat dalam dirimu. Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Julian terus mencari masalah, dan Sarah menjadi marah. Sebuah kekuatan yang sangat mengerikan meledak dari tubuhnya, dan dia membalikkan tangannya dan menamparkan Julian. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan mengguncang kehampaan. Julian menghilang secara misterius di tempat. Sarah mencoba merasakannya, tetapi tidak bisa. Ketika dia merasakannya, ekspresinya langsung berubah. Julian muncul, dan pada saat yang sama, prasasti terakhir juga dilemparkan. Prasasti-prasasti yang kuat berkumpul menjadi sebuah formasi kuno, menyegel bencana alam Sarah. Bersambung.